1 Petrus 1 ayat 17 sampai 25. 1 Petrus 1 ayat 17 sampai 25. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan yang tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Lanjut. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus, ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, tolong perhatikan ayat 18, bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia dari yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Ya. Bukan dengan barang fana, tapi dengan darah, ya, dengan darah anak domba. Lalu di ayat 23 dikatakan, karena kamu telah dilahirkan kembali dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana. Ya, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana. Ya, oleh firman Allah. Jadi firman Allah itulah benih yang tidak fana. Ya, ditebus dari cara hidup yang lama, dari cara hidup nenek moyang, dilahirkan kembali oleh firman Allah, yaitu benih yang tidak fana, benih yang kekal. Itu pusat pembacaan sore hari ini. Ya. Kita akan dalami, ya, kita akan dalami. Orang Yahudi, Bapak Ibu, menyebut Allah itu sebagai Bapak. Ya, orang Yahudi menyebut Allah sebagai Bapak, sebab mereka merasa sebagai anak-anaknya. Ya, ini mereka yakini, gitu ya. Keluaran 4 ayat 22 sampai 23. Ayo dibaca yuk. Keluaran 4 ayat 22 dan 23. Maka engkau harus berkata kepada Fir'aun, beginilah firman Tuhan. Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung. Jadi orang Israel sangat menghayati hubungannya dengan Allah yang maha tinggi sebagai bapaknya. Bapak yang begitu agung, Bapak yang begitu luar biasa, yang mengeluarkan mereka dari Mesir. Ya, Fir'aun dihajar. Ya, Bapak yang agung ini, powerful, Fir'aun dihajar.
Jadi jelas, Bapak lebih powerful dari Fir'aun. Itulah sebabnya dikatakan tadi, jika kamu menyebutnya Bapak, yaitu yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Kalau kamu menyebut dia Bapak, yang mengeluarkan nenek moyangmu dari Mesir, yang begitu powerful, kamu harusnya gemetar berhadapan dengan dia. Jangan sembarangan. Fir'aun aja KO, istilahnya gitu. Dia tidak memandang muka. Ya. Bapak pribadi yang adil dalam menghakimi umatnya. Orang Israel memahami itu. Ya. Nahum 1 ayat 2 sampai 3. Nahum 1 ayat 2 dan 3. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Ayat 7. Nahum 1 ayat 7. Tuhan itu baik, ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Bapak Ibu, memahami Allah itu jangan ambil satu ayat. Ya. Nahum 1 ayat 2 sampai 3 di situ dinyatakan Allah itu cemburu. Allah itu apa? Ketika katakan pembalas. Ayatnya tolong. Ayat 7. Ayat 2. Tuhan itu Allah yang cemburu. Dia pembalas. Membalas maksudnya apa? Kalau kamu salah ya dibalas. Penuh kehangatan amarah. Kalau kamu salah, Tuhan gak mesem-mesem Bapak Ibu. Marah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendam kepada para musuhnya. Siapa lawannya? Siapa musuhnya? Merekalah yang menentang Allah. Merekalah yang melawan kehendaknya. Mereka yang melawan titahnya. Itu musuh. Sebaliknya, orang yang melakukan titahnya, melakukan kehendaknya, itu disebut sahabat Allah. Pasal 7, ayat 7 coba. Allah itu baik, ia tempat pengungsian. Pada waktu kesusahan, ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Ada musuh, ada orang yang berlindung. Musuh atau lawan adalah orang yang menentang Allah, yang berlindung adalah orang yang mentaati kehendaknya. Harus tahu dua ini. Allah itu baik bagi yang nurut. Allah itu amarah dan pembalas bagi yang apa? Melawan, menentang. Bapak Ibu, kalau kita memahami Allah yang benar, kita tidak akan main-main. Tapi sayangnya kebanyakan orang Kristen hanya melihat satu sisi, Allah baik. Hidupnya tidak karu-karuan, punya minat sendiri, punya keinginan sendiri, hidup sesuka-sukanya, merasa Allah baik. Ini pola pikir yang salah. Allah kan baik Pak, aku kan boleh minta ini, minta itu. Ingin begini, ingin begitu. Allah kan baik. Tidak baik seperti itu maksudnya. Kalau Allah yang seperti itu baik,
nggak beda sama nggak beda dengan tidak beda sangat tidak beda dengan bapak dunia. Anak salah dibiar, anak enggak benar dibiar, maunya sendiri dibiar. Enggak beda dengan manusia. Mendidik anak secara ngawur. Allah enggak seperti itu. Kalau sampai orang Israel mengatakan, kalau kamu menyebutnya Bapa, ini kan Petrus yang ngomong, kalau kamu menyebutnya Bapa, hendaklah kamu itu hidup dalam ketakutan. Gentarlah hidup jika kamu tidak taat kepadanya. Fir'aun aja di KO, apalagi cuman kamu. Jangan melawan kehendaknya. Setiap orang seharusnya memiliki kegentaran kepada Allah. Terutama jika kita sadar sudah ditebus oleh darah anaknya. Ya. Sudah seharusnya kita mau dididik dengan kebenarannya, serta meninggalkan cara hidup yang salah yang didapat dari pola pikir nenek moyang. Bapak Ibu, penebusan itu bukan cuman gini ya, banyak orang Kristen salah. Dia pikir kalau sudah ditebus dia pasti masuk surga. Bukan begitu. Allah menebus ya dengan darahnya supaya manusia tidak terhukum. Tetapi karakter buruk manusia masih melekat. Ini perlu dididik. Karakter manusia yang didapat dari cara hidup nenek moyang ini masih melekat. Ini perlu dihabisi. Perlu dibersihkan. Ya. Jadi Petrus mengatakan Bapak Ibu, kamu itu ditebus dari cara hidup nenek moyang, itu untuk dididik, untuk dibentuk ulang. Supaya kamu enggak ngaco, supaya kamu enggak rusak, supaya kamu tidak seperti nenek moyangmu yang hidup penuh dengan nafsunya sendiri, keinginan sendiri. Nenek moyang Israel kan begitu, maunya sendiri, ditebus dari Mesir, ya, dididik oleh Musa di padang gurun supaya masuk tanah perjanjian dengan baik. Di padang gurun memberontak, maunya sendiri, dihabisin sama Musa, sama Allah, ya. Dididik sama Musa tidak bisa, dihabisin sama Allah. Dan yang masuk cuma 2 Bapak Ibu. Dari angkatan yang keluar Mesir, cuman Yosua dan Kaleb yang masuk tanah perjanjian. Yang lain habis di padang gurun. Demikianlah kita ditebus Tuhan Yesus untuk dididik. Jangan sampai kita binasa di dunia ini. Jangan sampai kita tidak masuk langit bumi yang baru. Jangan sampai. Tujuan penebusan adalah pendidikan. Bukan otomatis masuk kerajaan surga. Jangankan kerajaan surga, langit bumi baru saja belum tentu loh. Dididik dulu. Supaya masyarakat surga kelak tidak rusak seperti masyarakat dunia. Bapak Ibu, kita harus bersyukur. Kristus telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Kata dipilih dalam bahasa Yunani adalah prognosmeno, dari kata proginosko, yang artinya telah diketahui, telah dikenal sebelumnya, dipilih sejak awal. Ya. Jadi Yesus telah diketahui sejak awal. Ini kan bicara tentang kemahatauan. Ya. Ini bicara tentang kemahatauan Allah gitu ya. Tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada akhir zaman, ya, ini bicara tentang kemahatauan Allah Bapa, tentang pribadi Yesus. Jadi Yesus hadir ke dunia tahun 4 sebelum Masehi itu bukan sebuah kebetulan, tetapi sudah dalam rancangan Bapa. Bapak sudah tahu, anakku harus lahir di dunia 4 sebelum Masehi.
Itu waktu yang tepat. Itu waktu yang tepat. Karena di zaman itu ada orang-orang yang harus mengenalnya dan ikut dalam rencana Bapak. Gitu. Itu sudah ditetapkan. Berhasil atau tidak, gitu ya, itu respon masing-masing. Tetapi Allah yang Maha Tahu, gitu ya, sudah merancang itu. Bagi Allah Bapak, bagi Allah Bapak, dunia ini kan sudah selesai. Dalam kemahatauannya siapa yang ada di LB3, siapa yang ada di kerajaan itu udah. Ya, jadi Petrus sedang menjelaskan itu. Dalam kemahatauan, ya, dunia ini sudah selesai, siapa penduduk kerajaan, siapa penduduk masyarakat sudah tahu. Tetapi kita yang masih menjalani ini nggak boleh sembarangan. Ya. Intervensi Bapak di masa yang tepat. Yesus menyatakan diri karena ada orang-orang pilihannya yang ditetapkan mendapatkan kasih karunia. Kita baca lagi ayat 13 coba. 1 Petrus 1 ayat 13. 1 Petrus 1 ayat 13. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Ya, dalam pengetahuan Allah, zaman di mana Yesus hidup disebut zaman kasih karunia. Sebab orang-orang yang mengenalnya itulah yang dipanggil untuk memahami, menghidupi, dan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ya, sebuah panggilan untuk menjadi imamat yang rajani. Pasal 2 ayat 9, ini ada hubungannya. Ini tidak keluar konteks. Jadi Yesus hadir ke dunia, yaitu dalam rancangan Allah, supaya orang-orang pada zaman itu bisa mengenal Yesus dan mengikuti cara hidupnya, ya, untuk terbentuknya sebuah masyarakat kerajaan Allah atau imamat yang rajani. Jadi Yesus hadir ini ada tujuan. Bukan seperti pola pikir orang Kristen, dia hadir untuk aku selamat mati masuk surga, selesai. Tidak. Ini rancangan jangka panjang Bapak Ibu. Yesus hadir ke dunia, menebus manusia, semua ditebus, gitu ya. Ada rancangan untuk mencari orang-orang yang mau hidup seperti dia hidup, demi terpenuhnya, ya, demi terpenuhnya petugas-petugas kerajaan Allah. Itulah imamat yang rajani. Israel menolak. Israel tidak mau. Itu sebabnya Tuhan membentuk umat yang baru. Coba aja dibaca aja yuk, pasal 2 ayat 9. Ya, 1 Petrus 2 ayat 9. 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya, dulu ayat ini disampaikan oleh Musa kepada orang Israel. Sebetulnya Israel sudah dalam rancangan imamat yang rajani. Tetapi Israel menolak. Israel lebih senang punya kerajaan sendiri. Israel senang punya negara sendiri. Dia tidak mau masuk dalam konsepnya Allah, membentuk kerajaan Allah, versi Allah. Dia menolak, orang Israel menolak raja kekalnya. Dia cari rajanya sendiri. Yesus hadir, dia tolak menjadi rajanya.
nggak percaya, tidak percaya Yesus sebagai Mesias, menyalibkan dia, hancurlah bangsa itu. Tahun 70 bangsa itu dihancurin. 1 Petrus ini kan ditulis masa-masa itu. Jadi dia ngomong, kesempatan untuk Israel sudah selesai. Ya, kesempatan untuk Israel sudah selesai. Allah membentuk bangsa yang baru. Bukan berdasarkan keturunan, tetapi berdasarkan iman. Bagi mereka yang mau percaya Yesus, merekalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa kepunyaan Tuhan ini. Jadi bersyukurlah kita Bapak Ibu, yang terpilih menjadi imamat yang rajani. Masalahnya kita mau benar-benar jadi imamat yang rajani atau tidak, atau sekedar beragama Kristen, itu hal yang berbeda. Oleh karena Yesuslah kita mengenal Allah dan bisa taat. Sehingga memahami kebangkitan dan kemuliaan Yesus yang dijanjikan bagi kita juga. Yang olehnya kita bisa fokus kepada Allah. Bapak Ibu, kita harus bersyukur. Tanpa Yesus kita tidak mengenal Allah yang benar. Tanpa Yesus Bapak Ibu, Anda bisa mengenal Allah yang benar? Tanpa Yesus hadir, menyatakan ajarannya, menyatakan teladan hidupnya, Anda berminat menyembah Allah yang namanya Yahweh itu? Halo? Jangankan berminat, kenal aja belum tentu. Kenapa? Bangsa Israel kan eksklusif. Agama Yahudi itu bukan agama misionaris, itu bukan agama yang disebar. Anda belum tentu bisa menyebut, ya Allah, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Kalau tanpa Yesus hadir, Anda belum tentu bisa percaya Allah Abraham, Ishak, Yakub. Itu agama eksklusif. Bahkan seandainya pun kenal agama Yahudi, gitu ya. Yakin Anda bisa masuk Yahudi? Yakin Anda bisa masuk agama Yudaisme? Tanpa Yesus Bapak Ibu, meskipun Anda tahu agama Yahudi, apakah Anda minat masuk Yahudi? Halo? Halo? Tolong direnungkan. Anda bisa menyebut Allah Yahweh, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub tanpa Yesus? Tidak bisa. Satu, itu agama eksklusif. Kedua, seandainya pun Anda tahu syaratnya berat. Setahun Anda harus belajar Taurat, Anda harus disunat. Terus piye? Dewa lain lebih menarik. Betul itu. Disunat. Bagi Anda yang sudah disunat sejak kecil karena sudah tahu ya berbahagialah. Tapi begitu Anda mengenal, ini Allah yang benar ya. Tapi begini Pak, syaratnya untuk memiliki Allah itu Anda harus disunat. Minat? Itu baru sunat. Anda tidak boleh makan babi. Tidak boleh makan lele, tidak boleh makan kepiting, tidak boleh makan udang, tidak boleh makan ini. Hari Sabtu tidak boleh ngapa-ngapain, tidak boleh buka toko, tidak boleh buka kantor. Anda minat masuk agama Yahudi, Yudaisme? Bersyukurlah karena Yesus hadir memperkenalkan Allah yang benar ini seperti ini. Halo Bapak Ibu, Anda ditebus oleh Yesus supaya beriman pada Yesus.
bukan beriman pada hukum. Tapi beriman kepada Yesus, beriman kepada cara hidupnya yang saleh, bukan beriman pada hukum yang legalisme. Tanpa Yesus, Anda bisa masuk Yudaisme dan menyembah Allah Yahweh, Elohim Yahweh. Bisa ditapuk orang Yahudi. Pasti itu. Karena orang Yahudi tidak boleh nyebut Yahweh, tidak boleh. Boleh? Tidak boleh. Anda nyanyi Elohim Yahweh, Elohim, pak, tidak sopan. Bersyukurlah hadirnya Yesus. Karena dia memperkenalkan Allah untuk bangsa-bangsa. Bukan Allah suku. Kata-kata tertuju pada Allah. Ya. Karena Yesuslah kita bisa percaya Allah. Dan kita beribadah tertuju kepada Allah. Nah, tertuju pada Allah ini maksudnya berusaha taat dan menjadi benar untuk Allah sebagai tujuan. Banyak orang beragama Bapak Ibu, itu bukan untuk Allah loh. Banyak orang beragama itu untuk dirinya sendiri. Aku sembahyang supaya dinilai amal ibadahnya. Aku puasa supaya dihitung pahalanya. Ini 10 kali, ini 100 kali, jadi pahalaku sudah 110. Untuk siapa? Untuk aku kan. Yesus tidak mengajarkan itu. Yesus hadir mengajarkan bagaimana bertuhan dengan benar. Bagaimana mengabdi kepada Allah sebagai tujuan, bukan aku sebagai tujuan. Tertuju kepada Allah berarti berusaha taat dan menjadi benar untuk Allah sebagai tujuan. Bukan supaya diberkati. Yesus mengajarkan pengabdian. Dengan memahami kebenaran firman Allah, setiap orang bisa mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus dengan segenap hati, tanpa embel-embel. Tanpa embel-embel, aku mengasihi kamu. Tapi ingat ya, besok kembalikan 30, 60, 100. Kalau Anda digitukan kira-kira gimana? Tidak usah nolong sekalian. Betul? Itu yang Yesus ajarkan. Anda mau berbaik hati kepada sesama, jangan berharap kembalian. Begitu juga dengan Allah. Kalau Anda mau mengabdi kepada Allah, jangan berharap embel-embel berkat. Mengabdi ya mengabdi saja. Yesus mengajarkan pembentukan nurani yang murni, bukan oportunis. Tanpa Yesus tidak bisa. Ada masuk Yudaisme, jadinya oportunis lagi. Mereka melakukan itu supaya diberkati. Ini loh anugerah kita mengenal Allah yang benar. Berarti yang lalu Allah tidak benar, Pak. Bukan Allahnya yang tidak benar, konsepnya yang tidak benar. Jadi bersyukurlah kita bisa mengenal Bapa di dalam nama Yesus. Bersyukur. Dengan memahami kebenaran firman Allah, setiap orang bisa mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus dengan segenap hati. Inilah yang disebut dilahirkan kembali. Memiliki nurani yang murni, yang menuntun pada setiap orang, yang menuntun pada setiap orang untuk mengasihi secara tulus, tidak oportunis, ada maunya. Bersyukurlah kepada Yesus yang mengajarkan mengabdi kepada Bapa. Bersyukurlah kepada Yesus yang mengajarkan, kasihilah sesamamu, bahkan kasihilah musuhmu. Kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, enggak ada bedanya dengan orang lain.
Ini cuman Yesus Bapak Ibu, bukan Yudaisme. Dilahirkan kembali berarti terpisah dari karakter dunia yang jahat. Karakter dunia yang jahat inilah cara hidup nenek moyang. Ya. Dilahirkan kembali berarti kita memiliki karakter yang berbeda dari karakter dunia yang jahat. Karakter dunia yang jahat itu ya cara hidup nenek moyang itu. Karakter dunia yang jahat, egois, serakah, materialis, memuaskan nafsu sendiri, itu cara hidup nenek moyang. Bangsa melawan bangsa. Saudara melawan saudara demi perebutan tahta. Itu yang terjadi. Perebutan tahta Raja Yudea. Itu perebutan tahta antar saudara. Kalau Anda baca sejarahnya. Perebutan kursi keimaman, itu ya rebutan. Itu cara hidup nenek moyang. Sikut kiri, sikut kanan demi kekuasaan, egois. Ya. Kedudukan imam-imam Yahudi saat itu menjadi incaran rekan-rekannya. Karena mereka yang menjadi Sanhedrin, menjadi imam gitu ya, itu dapat subsidi dari pemerintah. Enak itu. Akhirnya mereka saling menjegal. Bapak Ibu dilahirkan kembali berarti memiliki karakter ilahi melalui pembentukan oleh firman. Inilah benih kekal yang ditanam Tuhan. Masalahnya banyak orang Kristen salah. Menganggap apa yang dibaca di Alkitab itu firman. Itu loh. Makanya standar kesucian Kristen tidak pernah tercapai. Karena gereja banyak sekali membaca perjanjian lama dan menggunakannya sebagai dasar hidup. Standarnya tidak sampai-sampai. Kenapa? Yang dibaca bukan perjanjian baru, tapi perjanjian lama. Pak, perjanjian lama itu kan kitab suci, Pak. Yesus sendiri mengajarkan perjanjian lama kitab suci. Betul, kitab suci. Tetapi yang tidak sempurna. Itulah sebabnya Yesus mengatakan dia menyempurnakan, dia menggenapi Taurat, dia menggenapi perjanjian lama. Halo Bapak Ibu, kenapa enggak berpikir sampai di sini? Bukan enggak boleh dibaca, tetapi ayo fokusnya kepada ajaran Tuhan. Tuhan itu siapa? Yesus. Ayo fokus, kalau kita Kristen, ayo fokus kepada ajaran Tuhan Yesus. Kita ditebus supaya dididik oleh Tuhan Yesus untuk memahami pola pikirnya. Bukan pola pikir perjanjian lama. Kalau kita belajar perjanjian lama terus tanpa menghidupi perjanjian baru, kita tidak mencapai standar yang Tuhan inginkan. Kita tetap hidup dalam belenggu, untung rugi. Kita tetap dalam belenggu, oportunis. Ibadah hanya untuk diberkati, itu perjanjian lama. Firman adalah kabar baik yang Tuhan Yesus bawa. Lain daripada firman yang Tuhan Yesus bawa, sebetulnya bukan firman Allah. Kalau sesuai dengan firman yang disampaikan Yesus, okelah bisa disebut ini sewarna dengan ajaran Tuhan. Gitu ya. Atau Tuhan memang merekomendasikan ayat ini dengan cara mengutipnya. Tetapi biasanya Yesus mengatakan, ya penjelasannya seperti ini. Belum tentu penjelasannya sama dengan rabi-rabi yang lain. Itu sebabnya kita harus fokusnya pada Yesus, bukan perjanjian lamanya. Bahkan Yesus ngomong, ada tertulis bla 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 gitu ya.
Lalu dia nyambung, tetapi aku berkata kepadamu, itu biasanya memperbaiki. Menjelaskan, gitu loh kalimat. Ini penting loh, cara membaca seperti itu penting. Jangan ditabrak semua dianggap sama. Dari Alkitab yang satu bisa muncul berbagai teologi dan doktrin Bapak Ibu. Tetapi yang disebut firman Allah sesungguhnya hanya satu, yaitu ajaran yang dibawa oleh Yesus. Makanya Yesus disebut Sang Firman. Sang Firman itu tidak bisa, makanya disebut Sang Firman karena Yesuslah yang menyatakan firman Allah. Selain Yesus, belum tentu firman Allah. Itu firmannya Nabi. Oh, itu firman Allah Pak? Iya, tapi yang disampaikan para Nabi. Yang bisa dipahami berbeda. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, aku datang menyempurnakan Taurat. Bagi orang-orang Yahudi, Sabat itu, kuduskan hari Sabat, itu kan dianggap firman Allah kan? Tetapi bagi orang Yahudi, kuduskan hari Sabat berarti kita tidak boleh ngapa-ngapain. Apakah itu firman Allah? Kuduskan hari Sabat itu firman Allah Pak, tapi Yesus ngomong, berbuatlah baik hari Sabat. Lakukan sesuatu yang berguna untuk sesamamu. Pada hari Sabat Yesus metik gandum. Pada hari Sabat Yesus menyembuhkan orang sakit. Tidak ada masalah. Lalu yang disebut firman Tuhan yang mana? Kuduskan hari Sabat itu firman Tuhan, amin. Tetapi yang mana pemahamannya? Kan di sini harus mikir. Iya ya, yang firman yang mana? Kan harusnya gitu. Jangan hanya terikat pada kalimat harafiah, tetapi pemaknaannya penting. Yang Yesus sampaikan, pemaknaan yang Yesus sampaikan kepada kita, yang pemaknaan yang Yesus sampaikan, ajarkan pada kita, itu loh firman Allah. Jadi yang disebut firman Allah itu bukan harafiahnya, tetapi maksudnya yang benar, hikmatnya yang benar, itu loh firman Allah. Orang Yahudi juga menguduskan hari Sabat. Itu firman Allah. Tetapi apa itu yang dimaksud Tuhan? Kalau Yesus itu sang firman, ya nuruto Yesus, jangan nuruti yang itu. Kan cara berpikirnya begitu. Halo? Bersyukurlah Yesus hadir sehingga kita bisa memahami kebenaran ini. Jangan malah kembali ke zaman sebelum Yesus hadir, di mana semuanya masih legalisme. Firman Allah itu legalisme jadinya. Tidak seperti itu firman Allah, tidak legalisme. Tapi pembentukan batin. Ya. Yesus membawa ajaran tentang kerajaan Allah dan kehendaknya. Yesus disebut firman Allah, karena Yesus membawa ajaran tentang kerajaan Allah dan kehendaknya. Berbeda dengan cita-cita Israel. Perjanjian Lama itu masih mengajarkan cita-cita Israel. Kerajaan yang dipulihkan, kerajaan Israel yang dipulihkan, itu keinginan mereka. Yang Yesus bawa, kerajaan Allah. Halo, ini kan berbeda. Tapi manusia tidak mau sadar. Yang dikejar masih kerajaan Israel. Berdirinya kerajaan Daud lagi. Sampai Yesus naik ke surga, Petrus tanya masih, kapan Tuhan kau memulihkan kerajaan Daud ini? Ini kan pola pikir yang salah. Lebih sakti lagi, lebih aneh lagi orang Kristen. Kapan Tuhan kau memulihkan hidupku?
Bapak Ibu, firman Tuhan itu bukan tentang pemulihan hidupmu, hidupku. Firman Tuhan itu bicara tentang pemulihan kerajaan Allah. Berdirinya kerajaan Allah. Nah, hidup kita terus gimana, Pak? Hidup kita biasa-biasa aja lah. Yang penting ada makanan, pakaian cukup. Anda dikasih kesempatan kaya, kerja rajin, bisa kaya, kerjalah rajin. Selesai. Tapi itu bukan sebuah tujuan. Tujuan kekristenan bukan pemulihan hidup jasmani kita. Menghidup jasmani Israel saja bukan kok, apalagi hidup jasmani kita. Jelas bukan. Saya ngomong begini bukan berarti tidak boleh kerja keras. Lu kerja keras. Silahkan kerja keras. Karena hasil yang Anda dapat dari kerja keras, ya itu kan bentuk tanggung jawab Anda kepada keluarga. Anda bisa gunakan itu juga untuk mengembangkan kerajaan Tuhan. Kalau mengerti konsep ini, gitu ya. Kalau mengerti bahwa konsepnya hidupku bukan untukku, tapi untukmu Tuhan. Nah itu baru. Jadi kita tuh ditebus Bapak Ibu supaya kita mengerti ini. Kalau kita ditebus dengan konsep yang tetap dengan konsep yang lama, kerajaan Israel, kerajaanku, pabrikku, kita sedang tidak mengerti kebenaran. Itu bukan firman Tuhan. Meskipun banyak ayat yang dipakai dalam Alkitab. Iya kan? Baca ayat, Allahku sanggup memenuhi kebutuhanku segala menurut kekayaan dan kemuliaannya. Dipakai kan itu? Untuk apa? Untuk itu bukan firman Allah. Kalau Anda dipelihara Tuhan, Anda harus tahu Anda sedang dalam rancangan Allah. Makanya Anda dipelihara Tuhan. Kalau Anda sudah dipelihara Tuhan, dicukupi Tuhan, tapi untuk kepentingan diri sendiri terus, tidak pernah berpikir tentang kerajaan Allah, Anda sedang disersi. Anda sedang memberontak. Orang Kristen tidak dipanggil untuk itu. Kerajaan Israel, ya. Kerajaanku, kerajaanmu, kerajaan kita. Ini agamawi Bapak Ibu. Dan kekristenan bukan agamawi. Kekristenan adalah bagaimana cara hidup bertuhan dengan benar dan menjadikan kerajaan Allah menjadi fokusnya. Itu kerajaan Allah. Kerajaan Allah berbicara tentang pembentukan pemerintahan kerajaan, imamat yang rajani. Jadi kalau kita masih hidup untuk fokus diri sendiri, penebusan yang sudah terjadi pada kita itu belum di jalan yang tepat. Semua orang ditebus. Kelak Allah melalui sang penebus akan menghakimi setiap orang menurut perbuatannya. Itu bukan berarti batin tidak diperhatikan. Apalagi bagi mereka yang sudah mengenal Kristus. Mereka harus hidup seperti Kristus hidup. Mereka harus punya pikiran perasaan Kristus. Ini akan dihakimi. Jika orang percaya dituntut hidup seperti Kristus, memiliki pikiran perasaan dan kehendaknya, maka pikiran perasaan juga akan diperkarakan. Kita dihakimi menurut perbuatan, betul. Tetapi bagi orang yang sudah mengenal Kristus, orang-orang pilihan, Anda juga akan dicek pikiran perasaannya, kehendaknya. Apakah Anda sejalan apa tidak dengan Yesus? Bagi Anda, kita yang memiliki pikiran perasaan dan kehendak seperti Kristus, Roma 8 ayat 1 itu masuk. Tidak ada penghukuman lagi, tidak ada penghakiman lagi bagi mereka yang hidup seperti Kristus. Itu.
Tetapi bagi yang belum hidup seperti Kristus tetap ada penghakiman menurut perbuatan. Dan bukan sekedar perbuatan, batin kita juga dicek. Kamu sudah tahu kebenaran tapi kamu tetap melakukan yang jahat. Buat apa darah Kristus menebus kamu kalau kamu nggak ada perubahan? Itu akan diperkarakan Bapak Ibu. Disinilah kita seharusnya memiliki kegentaran untuk merubah jiwa dan berjuang untuk memiliki nurani yang suci. Ayo renungkan, jangan semau sendiri. Ayo berpikir, mulai berpikir, Tuhan, apa yang harus aku lakukan untuk kerajaan-Mu? Jangankan itu, berpikir begini saja. Tuhan, aku rindu masuk kerajaan-Mu. Hidup seperti apa yang pantas masuk dalam kerajaan-Mu? Itu dulu. Itu aja belum tentu masuk kok. Semua orang ditebus, tetapi kita yang dipilih mengenal Yesus wajib untuk menghidupi dan memberitakan cara hidup yang murni seperti hidup Yesus. Semua orang ditebus Bapak Ibu, tetapi kita yang mengenal Yesus wajib untuk menghidupi dan memberitakan cara hidup yang murni seperti hidupnya, seperti hidup Yesus bagaimana. Itu tugas kita. Kita yang mengenal Yesus harus hidup seperti Yesus hidup. Hidup seperti inilah yang layak di kerajaan Allah. Kita ditebus untuk dididik oleh firman Allah. Dilahirkan kembali menjadi manusia baru yang berbeda dengan manusia umumnya. Manusia yang jahat dan penuh dengan nafsu. Kita ditebus untuk diperbaiki. Dari cara hidup yang salah, yang egois, yang serakah, yang materialis, yang memuaskan nafsu sendiri. Kita itu ditebus untuk diperbaiki. Egois, serakah, nafsu sendiri, itu dikikis. Tujuannya itu. Tetapi kalau Anda tetap mempertahankan itu, Anda sedang jadi pemberontak. Anda tidak mau dididik. Anda sedang jadi musuh Allah. Kan pilihannya cuma dua. Berlindung pada Allah berarti ayo buang egoismu, buang serakahmu. Itu berlindung pada Allah. Menjadi musuh Allah, tetaplah egois, tetaplah serakah, tetaplah mementingkan nafsunya sendiri. Itu jadi musuh Allah. Tidak ada jalan tengah. Tidak ada jalan tanggung. Kita ditebus untuk apa Bapak Ibu? Firman yang benar pasti mengubah jiwa dan berdampak kekal. Inilah yang tidak akan dibinasakan. Ya. Firman yang benar akan membentuk nurani yang murni, yang bisa mengasihi sesama dengan tulus, tanpa cari sikap, tanpa mencari keuntungan sendiri, tanpa sikap mencari untung sendiri. Firman yang benar pasti itu. Firman yang benar pasti membentuk nurani yang benar. Nurani yang benar bukan cari untung sendiri. Nurani yang benar, kalau mengasihi ya mengasihi saja. Melepas. Berkurang dong Pak? Iya berkurang. Jangan berpikir mau nambah terus. Itu cara pikir dunia. Tolong. Tulus, jangan berharap 30, 60, 100, itu dunia. Orang Kristen kadang-kadang lebih kejam dari bank. Katakannya bank itu kan jahat. Lah bunga 1%, 2% aja jahat. Lah 30, 60, 100 kali lipat itu berapa persen? Halo? Orang Kristen lebih jahat dari bank. Ngalang-ngalai koperasi kan? Saya kan kerja koperasi dulu, 2%. Orang Kristen 30, 60, 100 kali lipat. Kan luar biasa kejamnya kalau punya pikiran seperti itu. Bapak Ibu,
Tujuan semua pendidikan ini untuk memenuhi kuota imamat yang rajani. Imamat yang rajani itu Bapak Ibu punya kuota. Ya, tujuan pendidikan untuk memenuhi kuota imamat yang rajani. Kerajaan yang kelak dipimpin Tuhan sendiri. Di dalam kerajaan ada pemerintahan. Pos-pos kerajaan ini loh yang perlu ditempati, diisi oleh orang-orang percaya yang sepikiran seperasaan Allah. Jadi kerajaan ini tidak kacau. Kerajaan ini punya tujuan yang sama, mengabdi kepada Allah seperti pemerintahnya yang utama Tuhan Yesus. Kita ingin ikut, kita turut memerintah dengan sikap hati yang sama, tidak cari untung sendiri. Akhirnya jadi seperti Lucifer. Bapak Ibu, Yesus hadir itu untuk memberitakan kerajaan Allah. Bukan sekedar kita masuk surga, kerajaan Allah. Aku datang untuk memberitakan kerajaan Allah, betul? Dengar enggak itu? Tahu enggak itu? Kan selama ini kita bingung, apa maksudnya? Ya Yesus hadir untuk Yesus hadir untuk memberitakan kerajaan Allah. Maksudnya apa? Ini loh kerajaan Allah. Ada lowongan pekerjaan buat kamu yang percaya memerintah bersama Allah. Memerintah bersama Dia. Kita baca yuk. Lukas 11 ayat 20. Lukas 11 ayat 20. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Nah, kerajaan Allah diberitakan 2000 tahun yang lalu, di mana Yesus hadir. Itu sebenarnya sudah dibuka lowongan pekerjaan kerajaan Allah. Ini pakai bahasa sehari-hari ya. Tandanya itu, kalau aku mengusir setan, ya, kalau aku mengusir roh jahat, itu tandanya kerajaan Allah sudah hadir. Kerajaan Allah ngomong tentang otoritas. Pada saat roh jahat diusir dengan Yesus, diusir oleh Yesus, gitu ya. Disitulah kerajaan Allah mulai ditegakkan, mulai dibentuk. Kerajaan Allah datang bukan dengan tanda-tanda lahiriah, tetapi tanda-tanda rohani. Jadi membangun kerajaan Allah itu bukan membangun gereja besar-besaran, megah-megahan. Kalau seseorang atau jemaat semakin hidup suci, semakin kudus, itulah tanda kerajaan Allah mulai berdiri. Kita baca yuk, Lukas 17 ayat 20 sampai 21. Lukas 17 ayat 20 dan 21. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat ia ada di sini atau ia ada di sana, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Ada di antara kita. Setiap orang yang menjadi bagian kerajaan Allah seharusnya memiliki kuasa atau otoritas mengusir roh jahat atau gairah jahat dari dirinya dan lingkungannya. Kerajaan Allah ada padamu. Kapan? Kalau kita bisa mengusir gairah jahat, mengusir roh jahat. Roh jahat jangan dipahami selalu hantu jahat, tetapi gairah jahat. Roh Kudus kan juga tidak bisa dipahami hanya sebagai pribadi kudus. Roh Kudus kan juga bisa dipahami sebagai gairah kudus. Begitu sebaliknya, roh jahat jangan dipahami sebagai pribadi jahat saja atau hantu jahat. Tetapi gairah jahat, semangat jahat juga bisa.
gitu ya. Setiap individu bagian dari kerajaan Allah akan menghadirkan suasana yang baik dan damai, menjauhkan diri dari situasi perseteruan, iri, dengki, kepentingan sendiri. Kalau itu ada padamu, kerajaan Allah sudah hadir. Kerajaan Allah itu hadir. Jadi kita sudah, gini Bapak Ibu, jadi kita ini sudah masuk dalam wilayah kerajaan Allah sebelum kita benar-benar masuk di dunia yang akan datang. Jika kita dengan otoritas kita mau menyingkirkan gairah jahat dalam hidup kita, dalam komunitas kita, dalam lingkungan kita, kita menghadirkan suasana kerajaan sorga. Itu maksudnya. Kalau selama kita di dunia gairah jahat masih ada, masih eker-ekeran sama saudara seiman, dengan lingkungan kita masih ribut, kerajaan Allah belum ada padamu. Suasana sorga tidak ada. Kamu belum masuk dimensi kerajaan sorga. Bapak Ibu, sebetulnya kita kan dididik, ditebus untuk itu. Kita ditebus Bapak Ibu dari cara hidup yang jahat. Kita ditebus dari cara hidup nenek moyang yang jahat. Untuk masuk cara hidup Allah yang damai, sukacita, penuh dengan kasih, saling berbagi. Kalau Anda tidak terbiasa dengan hidup seperti ini, belum tentu kita masuk surga. Belum tentu kita masuk kerajaan Allah. Kita harus menghadirkan kerajaan Allah di bumi dulu sebelum kita masuk kerajaan Allah yang sesungguhnya. Kita ditebus untuk itu Bapak Ibu. Bukan sekedar masuk surga. Tetapi kita di surga menghadirkan itu. Sebelum di surga, di sini dulu kamu menghadirkan. Di sini dulu, ya di bumi ini dulu kita menghadirkan kerajaan Allah. Mau berbagi, mau berdamai, mau saling mengasihi. Ini loh, kalau itu ada padamu, tanda-tanda rohani itu ada padamu, kerajaan Allah ada padamu. Kita harus mengimpartasikan itu di sini sebelum kita mengimpartasi di sana. Amin, ngerti maksudnya? Wah, memahami ini saya semakin yakin tidak ada otomatis, tidak ada sulapan, jebret masuk surga, percaya saja masuk surga. Tidak ada yang seperti itu. Semua harus dimulai dari bumi ini. Saya bersyukur ya di gereja ini nggak ada gontok-gontokan, ribut-ribut antar jemaat. Saya bersyukur. Meskipun gibah dikit-dikit masih ada ya, tapi nggak ribut. Saya bersyukur. Ya. Saya bersyukur. Nggak tahu di gereja lain ya, tetapi saya bersyukur. Jangan sampai ada ya. Kita benar-benar menghadirkan suasana surga di gereja ini. Kita membiasakan diri. Dan bagi orang yang hadir di tempat ini, ayo kita impartasikan hidup berdamai, hidup mengasihi, saling berbagi, saling perhatian. Ayo. Amin Bapak Ibu. Kita dididik untuk itu. Kita ditebus untuk dididik hidup seperti itu. Kalau sudah terbiasa hidup seperti itu di gereja seperti ini gitu ya, baru Anda layak hidup dalam kerajaan Allah. Dan tugas Anda kelak mengimpartasi suasana itu di kerajaan Allah besok. Jadi kalau berpikir masuk surga cuma nyanyi-nyanyi, makan nanti buahnya nongol lagi, tidur lagi, bukan kayak gitu. Itu surga pengangguran, enggak seperti itu. Perjuangan kita secara rohani di dunia ini,
itu akan terbawa. Itulah berkat kekal. Itulah hidup yang sesungguhnya itu loh.